Semesta Peppa Pig dipenuhi dengan hewan-hewan yang bisa bicara. Tapi kemana semua manusia? Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa tidak ada manusia di dunia Peppa? Hari ini kita akan menyelami misteri menarik ini untuk mengungkap kebenaran mengejutkan di balik hilangnya manusia di dunia Peppa. Kebanyakan penggemar hanya berpikir bahwa memang tidak ada manusia di dunia Peppa sejak awal. Tapi itu tidak benar, karena sepanjang seri kita mendapatkan beberapa petunjuk bahwa manusia sebenarnya pernah ada jauh sebelum hewan-hewan yang bisa bicara. Kehadiran teknologi seperti mobil, komputer, telepon menunjukkan tingkat kemajuan yang biasanya dimiliki oleh manusia. Namun peran-peran ini diisi oleh babi, domba, anjing, dan makhluk lain yang berjalan tegak, berbicara, dan mengikuti kebiasaan manusia. Dan dalam episode Nenek Zaman Batu, kita menemukan bukti konkret bahwa manusia pernah ada di dunia ini. Saat mereka sedang bermain pura-pura, Nenek Babi menyebut manusia purba yang tinggal di gua, makan buah beri, dan mengejar mamut. Ketika orang-orang tinggal di gua, makan buah beri, dan mengejar gajah besar berbulu yang disebut mamut. Kalimat ini memberitahu kita tentang sejarah di mana manusia menjadi spesies yang dominan. Petunjuk lain bahwa dunia Peppa dulunya adalah dunia manusia berasal dari penggambaran patung-patung di seluruh dunia di tempat-tempat yang dikunjungi Peppa dan keluarganya. Sebagai contoh, ketika keluarga babi mengunjungi Amerika Serikat, salah satu hal pertama yang mereka lihat adalah patung Liberty yang terkenal di New York. Dan wajah dari artefak sejarah besar ini jelas merupakan wajah seorang wanita biasa. Dalam salah satu episode, Peppa dan George membantu kakek babi menggali di halaman belakangnya untuk mencari barang-barang lama. Dan kakek babi menemukan sebuah koin bersejarah. Jika kita memperbesar koin itu, kita melihat bahwa koin tersebut menampilkan wajah seorang pria Viking yang merujuk pada masa ketika bangsa Nordik menyerbu Inggris berabad-abad yang lalu. Ini menunjukkan bahwa daerah tempat Peppa, keluarganya, dan teman-temannya tinggal dulunya pernah dihuni oleh manusia biasa dan kemungkinan memiliki semacam permukiman. Demikian pula, dalam salah satu episode kita bisa melihat seekor badak sedang membaca buku. Dan di sampulnya terdapat sepasang manusia biasa, mungkin menggambarkan cerita seperti Romeo dan Juliet atau kisah cinta lainnya. Semua petunjuk ini mengarah pada satu hal. Dunia ini memang memiliki manusia, atau setidaknya pernah ada. Jadi, di mana mereka sekarang? Tapi sebelum kita menyelami misteri ini, mari kita lihat dulu manusia yang ada di dunia Peppa. Manusia pertama yang kita lihat di serial Peppa adalah Sinterklas. Ini terjadi di musim 3, episode 52 berjudul Kunjungan Sinterklas, di mana semua teman dan warga kota menerima hadiah mereka, tapi tidak dengan Peppa, yang membuatnya sangat sedih. Namun akhirnya Sinterklas kembali dan secara pribadi memberikan hadiah kepada Peppa, menegaskan bahwa dia memang benar-benar ada dan bukan semacam Sinterklas babi, melainkan seorang manusia dengan janggut putih yang besar, yang peran sebenarnya adalah membagikan hadiah kepada semua orang saat Natal. Meskipun dianggap sebagai makhluk ajaib dan fantastis, kita tidak bisa menyangkal hal itu. Sinterklas adalah manusia dengan sifat-sifat manusia, sangat berbeda dari semua karakter lain dalam serial ini, yang hampir semuanya adalah hewan yang bertingkah laku dan berpakaian seperti manusia, meskipun mereka masih memiliki naluri hewan yang sangat kuat. Sekarang mari kita bicara tentang seorang karakter yang benar-benar ada di dunia kita maupun di dunia Peppa. Kita sedang membicarakan tidak lain dan tidak bukan Ratu Inggris. Dia pertama kali muncul dalam episode berjudul Sang Ratu, yang pada saat itu merupakan penghormatan kepada Ratu Elizabeth yang asli, yang saat itu masih hidup dan memerintah di negara Peppa. Dalam episode ini, Sang Ratu memutuskan untuk memberi penghargaan kepada penduduk yang paling rajin bekerja di seluruh Inggris, yang, seperti yang mungkin sudah kamu duga, adalah Miss Rabbit. Miss Rabbit kemudian pergi ke istana kerajaan, membawa semua anak-anak dari kelompok bermain Peppa untuk bertemu dengan Sang Ratu. Jadi, kita melihat bahwa bukan hanya makhluk ajaib dalam wujud manusia yang menghuni planet Peppa, tetapi juga manusia biasa seperti Sang Ratu. Dan lebih dari itu, dari sini kita belajar bahwa seorang manusia biasa juga merupakan ratu dari hewan-hewan seperti Peppa, keluarganya, dan teman-temannya. Ini berarti bahwa jika dia ada, pasti ada manusia lain juga, karena dia pasti memiliki setidaknya seorang ibu dan ayah yang membawanya ke dunia ini. Dan manusia terakhir yang ada di dunia Peppa tidak lain adalah sang bajak laut. Dalam episode kantor polisi, keluarga babi meminta polisi untuk menemukan mainan dinosaurus George yang hilang. Jadi para petugas membawa keluarga babi ke bagian barang hilang. Dan saat para petugas menunjukkan semua barang yang disimpan di sana kepada keluarga Peppa, kita melihat ada harta karun bajak laut di antara barang-barang itu. Salah satu petugas mengatakan betapa anehnya harta karun ini ditinggalkan oleh orang-orang yang mengira pemiliknya telah kehilangan harta itu, tetapi tidak pernah diambil oleh siapapun. Tepat saat itu, seorang bajak laut manusia muncul di pintu kantor polisi. Tampak seperti dia akan masuk.
Tapi pada detik terakhir, dia berubah pikiran dan pergi. Sebenarnya itu masuk akal, karena polisi pasti akan menanyakan dari mana dia mendapatkan harta itu, dan dia tidak akan punya jawaban. Lagi pula, bajak laut mencuri harta, jadi dia bisa saja berakhir di penjara. Mungkin itulah alasan dia berubah pikiran di detik terakhir dan tidak masuk ke kantor polisi. Jadi, jika manusia jelas pernah ada dan bahkan berkembang di dunia Peppa, kemana mereka semua pergi? Mengapa sekarang kita hanya melihat sedikit dari mereka, terbatas pada peran-peran tertentu yang hampir bersifat simbolis? Jawabannya mungkin jauh lebih menarik daripada yang Anda bayangkan. Banyak penggemar mungkin tidak menyadarinya, tetapi dunia Peppa Pig memiliki kemiripan yang mencolok dengan narasi yang lebih gelap dan kompleks. Ada teori menarik yang mungkin bisa mengungkap misteri luar biasa tentang umat manusia dalam serial Peppa Pig ini. Semua ini tampaknya berasal dari kartun yang dibuat oleh 3 sahabat dan terinspirasi oleh sebuah fabel yang terdapat dalam buku berjudul Animal Farm. Ceritanya menggambarkan hewan-hewan di peternakan, termasuk sapi seperti Mrs. Cow dan Mr. Bull, domba seperti Susie dan ibunya, serta kuda, kelinci, dan hewan-hewan lainnya. Hewan-hewan ini bersatu dan mengusir pemilik peternakan, mengambil alih untuk diri mereka sendiri, lalu mulai hidup tanpa kehadiran manusia. Dan coba tebak, siapa pemimpin dari hewan-hewan ini? Tidak lain adalah babi-babi. Pemimpin mereka adalah babi-babi yang dianggap paling cerdas di antara semuanya, mirip seperti Peppa dan keluarganya. Jika teori ini benar, itu berarti pada suatu saat hewan-hewan di dunia Peppa memberontak dan mengusir sebagian besar manusia dari kota-kota, secara efektif mengambil alih masyarakat untuk diri mereka sendiri. Ini akan menjelaskan mengapa kita melihat hewan-hewan berada di posisi berkuasa, menjalankan toko, mengoperasikan kendaraan, dan secara umum bertindak sebagai spesies yang dominan. Beberapa pengecualian yang kita lihat seperti ratu yang mewakili negara, Sinterklas, sosok magis, mungkin terlalu kuat atau terlalu dicintai untuk diusir. Dan para bajak laut yang sebagian besar hidup di laut dan mungkin terlalu sulit ditangkap dalam pemberontakan itu, memang tidak terlibat dalam pemberontakan masa lalu itu. Tapi bagaimana jika kebenarannya lebih dalam dari sekedar pemberontakan hewan? Bagaimana jika dunia Peppa Pig bukan hanya akibat dari sebuah pemberontakan, tapi merupakan sekilas masa depan yang jauh? Bayangkan suatu masa ketika umat manusia, seperti halnya dinosaurus, menjadi spesies yang tinggal dalam sejarah. Mungkin hewan-hewan yang telah berevolusi tinggi dan bisa berbicara yang kita lihat adalah pewaris dunia yang dulu pernah dikuasai oleh manusia. Mereka mungkin muncul sebagai pihak dominan setelah manusia lenyap, mengembangkan masyarakat dan budaya mereka sendiri berdasarkan sedikit hal yang mereka pahami atau warisi dari manusia. Hal ini akan menjelaskan mengapa arsitektur dan teknologi mereka kadang-kadang mencerminkan milik kita, sementara sifat dasar mereka tetap jelas sebagai hewan. Jadi mungkin, seperti dinosaurus, manusia juga pernah punah pada suatu masa. Jadi, hewan-hewan berevolusi dan mengambil alih dunia. Dan kemunculan langka tokoh-tokoh seperti Sinterklas dan Ratu bisa ditafsirkan bukan sebagai manusia kontemporer, tapi sebagai makhluk yang nyaris mitologis dan legendaris, mungkin bahkan yang terakhir dari jenis mereka, yang masih mempertahankan tradisi dari era yang telah terlupakan. Bajak laut, sebuah anomali, mungkin adalah seorang pengembara tunggal dari masa yang lebih primitif dan liar, sebuah peninggalan hidup dari masa lalu manusia yang jauh. Teori ini menyatakan bahwa pertanyaan di mana manusia bukanlah tentang konflik yang tidak diceritakan, tetapi tentang perkembangan alami kehidupan di bumi, di mana satu spesies dominan memberi jalan kepada spesies lain. Dunia Peppa Pig kemudian menjadi gambaran menarik tentang masa depan yang mungkin terjadi, di mana jejak-jejak umat manusia hanya tersisa dalam monumen bersejarah dan cerita-cerita, sementara para hewan berkuasa sepenuhnya. Jadi, apakah dunia Peppa adalah lanskap pasca apokaliptik di mana manusia telah lenyap di telan sejarah? Ataukah itu hanya dimensi paralel yang unik? Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu kami di kolom komentar di bawah.